Assalamualaikum warahmatullahi أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Beberapa hari yang lalu, ketika saya berada di Holland, ada seorang wartawan di sana, penulis majalah daerah di sana, dan beliau pun biasa diminta artikelnya oleh majalah nasional. Beliau mengatakan kepada saya, bertanya, bahwa apakah jemaat Ahmadiyah adalah jemaat yang paling pesat perkembangannya di dunia ini? Saya menjawab, jika statusnya sebagai jemaat internasional, maka pastilah bahwa jemaat Ahmadiyah merupakan jemaat yang paling pesat perkembangannya di dunia ini. Dan ini diakui juga oleh orang-orang non-muslim juga. Inilah merupakan dalil yang besar, sangat besar bagi kebenaran Hazrat Masih Maud alaihi salam, bahwa suara yang muncul dari kampung kecil di Hindustan, di India saat itu, sekarang suara itu bergema di seluruh kota, di seluruh pelosok di dunia ini. Lalu keistimewaannya, keagungannya itu semakin nampak lagi ketika kita menyaksikan bahwa pada masa itu tidak dapat disangka oleh manusia, orang-orang pada umumnya, bahwa jemaat Ahmadiyah ini akan dikenal di seluruh dunia. Orang tidak mengira, tidak menyangka. Tapi Hazrat Masih Maud alaihi salam dengan penuh keyakinan di dalam tulisan-tulisan beliau, di dalam sabda-sabda beliau mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala bahwa akan tiba masanya ketika jemaat Ahmadiyah akan dikenal di seluruh dunia ini. Dan perkembangannya akan menjadi suatu tanda bagi pertolongan-pertolongan Allah Ta'ala. Dalam satu kesempatan beliau alaihissalam pernah bersabda bahwa Allah Ta'ala tengah menyebarkan jemaat ini, dan Allah Ta'ala menghendaki untuk menyebarkan jemaat ini di dunia ini. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan juga bahwa beliau bersabda, perlahan-lahan Allah Ta'ala sedemikian rupa akan mengembangkan jemaat ini sehingga akan meliputi, menguasai semuanya. Sehingga perpecahan di dunia ini akan hilang.
Jadi ini merupakan sunnah Allah Ta'ala, bahwa setiap pekerjaan Allah Ta'ala bertahap sifatnya. Allah Ta'ala tidak memberikan buah di dalam suatu pohon begitu cepatnya, seperti cepatnya perkembangan jemaat ini. Ini merupakan amalan Allah Ta'ala, dan ini ajaib, dan ini merupakan tanda dari Allah Ta'ala. Dan ini kemuliaan dari Allah Ta'ala. Kita tegak di dalam keimanan ini, dan kita teguh dalam keimanan ini, bahwa pastilah setiap Ahmadi yang mengimani Hadrat Masih Maud alaihissalam, mereka yakin bahwa sebagaimana Allah Ta'ala dalam jangka 125 tahun yang lalu telah mengembangkan ke seluruh dunia suara yang berasal dari kampung kecil di Hindustan pada saat itu, dan tidak hanya menyebarkan saja, bahkan Allah Ta'ala terus menegakkan jemaat orang-orang mukhlis, dan terus bertambah dalam kesetiaan dan keimanan kepada beliau alaihissalam. Allah Ta'ala dengan karunia-Nya insyaallah Ta'ala akan menggenapi hal ini, bahwa ujian, cobaan akan hilang, dan jemaat ini akan unggul di atas jemaat-jemaat lainnya, agama-agama lainnya. Kita sedang melalui masa ini, perkembangan yang bertahap ini nampak kepada dunia. Untuk itulah wartawan tadi mengatakan kepada saya bahwa apakah jemaat Tuhan ini adalah jemaat yang paling pesat perkembangannya di dunia ini? Dan banyak juga di tempat-tempat lainnya orang-orang non-muslim yang bertanya seperti itu. Dan mereka mengakui bahwa jemaat Ahmadiyah adalah jemaat yang sangat pesat perkembangannya. Meskipun sambil menghadapi ujian-ujian, berbagai cobaan, tapi jika melihat ujian dan upaya-upaya, maka ujian ini tidak ada artinya. Apakah seorang Ahmadi itu disebabkan karena keahmadiannya dia dianiaya, atau di beberapa tempat seluruh anggota jemaat melalui masa-masa penderitaan itu, setiap ujian itu, setiap musibah itu memperlihatkan dukungan Allah Ta'ala lebih banyak dari sebelumnya. Setiap Ahmadi yang hijrah dari Pakistan ke negeri-negeri barat ini, jika di dalam diri mereka ada perasaan rasa syukur dalam diri mereka, maka dia tidak bisa mengingkari bahwa disebabkan karena kondisi setelah hijrah dari negerinya, sedemikian rupa Allah Ta'ala menganugerahkan karunia kepada mereka, orang-orang yang hijrah ini. Dan tidak hanya itu, bahkan dari berbagai belahan dunia lainnya ada report dan menjelaskan mengenai baiat dan bagaimana peristiwa-peristiwa orang-orang itu baiat masuk dalam jemaat. Dengan membacanya sangat mengherankan bagaimana suara jemaat ini sampai ke pelosok-pelosok dunia. Dan bersamaan dengan itu, Allah Ta'ala memperlihatkan pemandangan pertolongannya dengan berbagai cara. Jika ini merupakan pekerjaan manusia, dan ini jemaat ini buatan manusia, maka seberapa besar penentangan dari sejak berdirinya jemaat ini sampai saat ini, yang berlangsung sampai saat ini, kepada para pengikut beliau yang terjadi di dunia ini, maka jika memang jemaat ini buatan manusia, maka sudah musnah jemaat ini. Dan sudah harus terbuka kebohongannya, boroknya. Tapi bukanlah masalahnya berakhirnya. Di sini Allah Ta'ala memperlihatkan kemajuan justru. Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam satu majelis pernah bersabda bahwa para penentang sedemikian rupa melakukan penentangan, tapi Allah Ta'ala tetap memberikan kemajuan kepada jemaat ini. Ini merupakan dalil kebenaran bahwa
Sedemikian rupa dunia berupaya keras, tapi kebenaran terus menyebar. Jadi, apa saja peluang yang tidak dilewatkan oleh para penentang untuk menyerang kita, untuk menyiksa kita, tapi tidak ada artinya. Ini merupakan tanda dari Allah Ta'ala. Jadi, para penentang mereka terus berupaya keras, dan saat ini pun mereka terus berupaya keras untuk menghancurkan jemaat ini. Tapi pada hari ini pun, meskipun upaya keras mereka yang sedemikian rupa untuk menentang kita, dan ulama-ulama besar berupaya dengan berbagai cara untuk menyerang kita, bahkan pemerintah pun mereka berupaya keras untuk melawan jemaat ini, tapi tetap saja sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam terus tergenapi bahwa para penentang ini terus gagal. Dan ini merupakan tanda ketika kita menyaksikan bahwa bagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan tanda ini, bagaimana Allah Ta'ala menangkap orang-orang untuk masuk baiat ke dalam jemaat ini, sangat mengherankan. Dalam majlis Hazrat Masih Maud alaihissalam suatu ketika pernah diceritakan bahwa ada surat dari Lahore, dia menulis surat, dia melihat mimpi, bahwa dalam mimpi itu dikatakan Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah benar. Iradah orang itu adalah seorang murid dari seorang orang tokoh agama yang penjaga kuburan Data Ganj Bakhsh. Orang itu mengatakan kepada sang guru mengatakan bahwa begitu majunya jemaat Mirza Sahib dari sejak awal, ini merupakan dalil bagi kebenarannya. Dia mengatakan, Baba, biarkan saya bertanya kepada Allah Ta'ala, katanya. Apa itu kebenaran? Lalu pada hari kedua, dia mengatakan bahwa Allah Ta'ala mengatakan kepada sang bahwa Mirza itu adalah Maula. Sang guru tadi mengatakan, mungkin Maulana, yaitu Maula kita semua. Hazrat Masih Maud bersabda, pada masa ini, mimpi dan ru'ya begitu banyak terjadi. Allah Ta'ala menghendaki melalui mimpi ini, yaitu untuk mengabarkan kepada orang dengan melalui mimpi dan ru'ya. Lalu malaikat Allah Ta'ala sedemikian rupa mereka berkeliling, seperti layaknya belalang. Dia terus memasukkan ke dalam diri orang-orang. Percayalah, berimanlah. Ada seorang yang ingin menulis untuk menyerang Hazrat Masih Maud alaihissalam, menulis buku, tapi Hazrat Masih Maud Allah Ta'ala mengatakan kepada orang tersebut, apakah kamu ingin menulis bantahan kepada Masih Maud alaihissalam? Masih Maud alaihissalam yang benar. Allah Ta'ala mengatakan kepada orang yang mempunyai niat jahat tadi. Jadi, ketika sarana tabligh dibanding dengan masa lalu saat ini lebih banyak lagi, dibanding dengan pada zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam, tapi meskipun demikian, bimbingan, petunjuk melalui mimpi, melalui ru'ya dari Allah Ta'ala sangat berperan banyak sekali untuk membuka hati orang-orang pada masa itu. Memang, tabligh pun berpengaruh, berdampak, sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki, tapi Allah Ta'ala secara langsung memberikan petunjuk juga pada orang-orang dengan melalui mimpi ru'ya. Dan pada masa ini pun, banyak sekali orang tak terhingga yang mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah Ta'ala melalui mimpi ru'ya. Dan mereka jadi beriman kepada pendakwaan Hazrat Masih Maud alaihissalam dan baiat masuk dalam jemaat Masih Maud alaihissalam. Pada tahun yang lalu, saya pernah menyampaikan riwayat juga pada tahun yang lalu, saya akan sampaikan juga pada hari ini. Yakni bagaimana orang-orang mendapatkan petunjuk dengan perantaraan mimpi. Sangat mengherankan bagaimana ribuan mil jauhnya dari Qadian, bahkan sebagian orang berasal dari daerah-daerah yang tidak ada sarana transportasi untuk ke tempat itu. Begitu pelosoknya tempat-tempat itu. Tapi Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka. Ada satu pulau di dekat Mauritius. Ada seorang mubalik yang berkunjung ke tempat itu. Jadi ada seorang gairah Ahmadi melihat di dalam mimpi
dalam mimpi itu Hadrat Masih Maud alaihissalam. Lalu dia melihat MTA. Setelah itu di MTA dia melihat gambar Hadrat Masih Maud alaihissalam. Lalu dia mengatakan, inilah orang suci yang saya lihat dalam mimpi itu, katanya. Bagaimana dia menjadi yakin bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah Islam yang hakiki. Lalu dia beat masuk dalam jemaat. Setelah itu di daerah Conakry, satu daerah di Afrika, di kota ada seorang mahasiswa, Sulaiman Sahib. Dia yang terus melakukan tabligh, tapi beliau tidak ditablighi, tapi beliau belum beat juga. Tapi sekarang dia mengatakan, saya sudah puas sekarang, katanya, saya ingin beat. Lalu ditanya, bagaimana Tuhan bisa puas? Beliau menceritakan mimpi. Saya bermimpi, katanya, saya sedang ada di dalam perahu. Di dekat perahu saya ada perahu lain juga yang mau tenggelam. Lalu dia minta tolong kepada kami. Lalu kami menolongnya. Dan dia naik ke dalam perahuku. Di dekat meja yang kami ada, di sana ada juga Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan beliau memberikan segelas susu kepada saya untuk diminum. Lalu saya mengambil gelas itu dan saya minum sepuasnya. Rasanya sangat lezat sekali. Setelah itu mata saya terbuka. Saya faham bahwa air yang menganugerahkan kehidupan adalah disebabkan karena dengan beat masuk ke dalam jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam ini. Lalu saya beat. Lalu di Ivory Coast ada Al-Hassani Sahib, di sana tinggal seorang. Beliau menjelaskan mimpinya. Saya melihat di dalam mimpi ada banyak besar perkumpulan yang besar. Teman saya mengatakan di perkumpulan ini ada Imam Mahdi juga, katanya. Lalu saya secara diam-diam ingin bertemu dengan Imam Mahdi, katanya. Lalu teman itu mengatakan, sebelum kamu berjumpa dengan Imam Mahdi, maka beatlah dulu. Lalu saya berjumpa dengan beliau, beat dulu. Lalu ketika saya pergi ke perkumpulan itu, benar, saya bertemu dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi di sana sedang tabligh. Setelah mimpi itu, Ihsan Talawari Sahib beat dan masuk dalam jemaat ini. Di Hindustan, daerah Kerala, India Selatan, ada seorang wain baru. 5 bulan lalu ketua jemaatnya menulis kepada saya 5 bulan yang lalu bahwa dia beat. Beliau di rumahnya biasa melihat TV. Lalu beliau mendapatkan taufik untuk menonton MTA. Dia mulai terkesan dengan MTA, Abdul Hamid Sahib. Beliau dari jemaat tarekat dan pernah beat kepada pir. Lalu dia melihat MTA. Dalam jangka 2 bulan dia mendapatkan melihat mimpi. Di dalam mimpi itu dia sedang ziarah kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Lalu dia pun berziarah juga kepada gurunya yang telah meninggal. Lalu dia mencari tahu mengenai jemaat. Dia datang kepada ketua jemaat dan memohon untuk beat. Dikatakan kepada dia untuk menelaah buku-buku jemaat. Lalu sampai di Kadian orang itu. Dan di Kadian akhirnya beliau beat. Begitu juga Tunis, Afrika Utara. Ada seorang sahabat kita, Qadir Sahib. Saya sangat terkesan dengan jemaat, tapi saya belum mau untuk beat pada saat itu. Saya belum puas, katanya. Kenapa? Karena saya belum siap untuk mengakui Imam Mahdi itu sebagai nabi, katanya. Padahal ini merupakan basic, pondasi. Jika ini difahami, khususnya orang Muslim, bahwa pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihissalam merupakan nabi ghair syar'i yang tidak membawa syariat, dan atas pengikutan kepada Rasulullah SAW, apapun yang beliau dapatkan, bahwa nabi bisa datang lagi dengan syarat yang mengikuti Hadrat Rasulullah SAW. Karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan masih yang akan datang pun
dengan makom seorang nabi. Jadi beliau saat itu belum siap untuk baiat. Lalu saya memutuskan, katanya, saya akan baiat. Dan jika Allah Ta'ala mengatakan kepada saya bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini alaihissalam ini adalah Imam Mahdi, katanya. Ketika itu saya berdialog dengan seorang Ahmadi. Dia memberikan referensi kepada saya. Referensi itu yang isinya bahwa jika meskipun dia baiat mengenal Imam Mahdi tapi tidak baiat, maka dia akan mati jahiliyah. Hadis itu. Hadis tadi sangat berdampak kepada diri saya. Lalu saya istikharah malam harinya dan saya melihat di dalam mimpi, saya tengah membaca Quran di dalam mimpi itu dan saya berhenti dalam satu ayat. Di dalam ayat itu tertulis Inni ansuruka ya Ahmad. Artinya aku akan menolong engkau ya Ahmad. Lalu melihat mimpi itu, langsung besoknya saya baiat. Di daerah Mali, ada di negeri Mali. Mubalik di sana mengatakan, Qoli Bali Sahib, ada seorang di sana yang dia penduduk di satu desa yang kecil. Pada tahun 2014, beliau mendapatkan topik untuk baiat. Beliau mengatakan, pada tahun 64, ketika beliau berada di Ivory Coast, beliau melihat dalam mimpi, ada seorang orang yang memakai baju putih. Dia mengatakan bahwa Imam Mahdi sudah datang. Baiatlah kepadanya. Setelah melihat mimpi itu, waktu berlalu, dan beliau masuk ke dalam ketentaraan, tapi melupakan mimpinya. Tapi pada tahun 2014, beliau mendengarkan stasiun radio, lalu masuklah kepada channel stasiun radio Ahmadiyah. Ketika mulai mendengar radio itu dan mendengarkan kedatangan Imam Mahdi, lalu beliau berubah hatinya, dan beliau teringat akan mimpi itu. Beliau bersyukur ratusan ribu kali kepada Allah Ta'ala, karena sebelum kewafatannya, dia mendapatkan taufik untuk baiat ke dalam pada Masih Maud alaihissalam. 50 tahun yang lalu dikabarkan kepada beliau mengenai mimpi itu. Allah Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan orang. Meskipun waktu berlalu, dan berlalu begitu lamanya, Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada beliau di kemudian hari. Lalu Swaziland, ada sebuah negeri, seorang pemuda Ahmadi, Tahir Sahib, baiat di tahun ini pada bulan Ramadan tahun 27 malam 27, bahwa bulan bersinar begitu terangnya seakan-akan siang hari. Lalu dalam mimpi ada suara bahwa ini adalah sinar yang telah engkau raih, maka peganglah dengan teguh, dengan kokoh. Lalu ini akan menyebar di seluruh Swaziland, katanya. Lalu dijelaskan dalam mimpi itu bahwa maksud dari cahaya itu adalah Ahmadiyat yang secara perlahan-lahan akan menyebar di seluruh negeri ini, insyaallah ta'ala. Setelah mimpi itu, orang itu sedemikian rupa teguh. Lalu ada di negeri Mali juga ada satu peristiwa lainnya. Satu jemaat Nadribau, ada seorang orang tua, Said Sab, beliau mendengarkan berkenaan dengan jemaat, tapi beliau ingin lebih lagi mencari informasi untuk lebih puas mengenai jemaatnya. Lalu beliau menyendiri berhalawat selama 40 hari. Pada malam ke-21, beliau melihat di dalam mimpi Hadrat Masih Maud alaihissalam dan melihat Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis juga. Keduanya datang ke rumah beliau dan membawa beliau ke langit, katanya. Lalu beliau, setelah mimpi itu, beliau merasa puas. Lalu beliau baiat masuk dalam jemaat ini. Orang beranggapan bahwa orang-orang Afrika saja kata yang menerima jemaat Ahmadiyah. Tapi karena di dalam diri mereka terhadap keteguhan untuk menerima hak kebenaran, mereka mendengarkan dan membedakan. Mereka tidak keras kepala orang Eropa ini, orang Afrika ini. Karena fitratnya baik, sehingga Allah Ta'ala memberikan petunjuk bimbingan kepada orang Afrika ini. Bagaimana ada rasa rintihan untuk agama dalam diri mereka. Lalu beliau pun berirada untuk berhalwat selama 40 hari, katanya. Di negeri Mali juga,
ada seorang yang bernama Muhammad Sahib Saju. Beliau mendengarkan kabar mengenai jemaat, tapi beliau tidak paham apakah jemaat ini benar atau tidak. Katanya beliau tidak paham. Lalu beliau istikharah. Pada hari ketiga setelah istikharah itu, beliau melihat dalam mimpi bahwa beliau sedang berada di atas perahu dan orang-orang mulai tenggelam di tengah-tengah air. Lalu ada seorang anak keluar dari air itu dan mengatakan, jika kamu ingin selamat, maka terimalah jemaat Ahmadiyah, katanya. Lalu dalam mimpi itu, dia beat masuk dalam jemaat. Orang-orang lain yang itu jatuh tenggelam. Lalu setelah melihat mimpi itu, beliau beat masuk dalam jemaat. Di Sierra Leone, Abdul Saib mengatakan, ayah saya Ahmadi, katanya. Tapi saya belum Ahmadi. Tapi terkadang ayah saya Ahmadi. Tapi saya disebabkan karena beberapa alasan, saya semakin jauh dari jemaat dan masuk ke dalam jemaat tabligh dan mulai pergi untuk tabligh. Jemaat tabligh pergi juga ke Afrika dari Pakistan, dari India juga. Seorang mubalik dan ayah saya menjelaskan kepada saya mengenai jemaat, tapi tidak ada pengaruhnya buat saya. Saya melihat mimpi, ada gambar yang sangat indah turun dari langit. Gambar itu adalah gambar Hazrat Masih Maud alaihi salam. Pada hari berikutnya, saya meninggalkan jemaat tabligh, lalu masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah, hakiki Islam. Alhamdulillah. Beliau ikut serta dalam berbagai program jemaat ini. Lalu, untuk memberitahukan bahwa tidak hanya Hazrat Masih Maud alaihi salam ini benar dan utusan Allah Ta'ala dan Masih Mahdi, bahkan setelah beliau pun nizam khilafat yang berlangsung setelah Hazrat Masih Maud alaihi salam itu merupakan dukungan Allah Ta'ala dan adalah wujud-wujud yang meneruskan misi Hazrat Masih Maud alaihi salam. Para khalifah pun muncul dalam mimpi-mimpi dan memberikan petunjuk. Sebagaimana ada seorang mu'alim di Nigeria menjelaskan mimpinya. Dia sedang berada di atas kapal laut. Ketika sampai di tengah-tengah laut, ada badai. Lalu kapal mulai tenggelam. Dan tidak ada harapan lagi. Lalu ada seorang yang mengulurkan tangannya dan membawa saya ke pinggir. Saya tidak tahu bahwa siapa sebetulnya orang ini yang menyelamatkan saya. Lalu beliau mulai mengenal seorang da'i ilallah dan seorang mu'alim. Da'i ilallah tadi memperlihatkan MTA kepadanya. Lalu ketika beliau melihat wajah saya, Hadrat Khalifatul Masih kelima, di dalam MTA, dia mengatakan, inilah orang yang menyelamatkan saya dari ketenggelaman itu, katanya. Maksudnya huzur kelima. Sehingga beliau baiat dengan family beliau semuanya masuk dalam jemaat. Di Sudan, mereka adalah orang-orang yang keras dalam pendirian agama. Ada seorang Ahmad Sahib di sana, di Sudan, menulis, Dr. Amir Sahib, beliau menelepon, mengatakan bahwa saya ingin baiat. Lalu pada Jumat berikutnya, pada hari berikutnya ada hari Jumat, sehingga masuklah hari Jumat. Lalu beliau ikut salat Jumat dengan kami. Ketika dijelaskan mengenai baiat kepada beliau, lalu istri beliau dan suaminya melihat di dalam mimpi bahwa Huzur bertanya kepada mereka, kenapa belum baiat juga? Lalu mereka meninggikan tangan dan mengatakan, kami siap untuk baiat. Begitu juga putri beliau mengatakan bahwa saya melihat Hazrat Umar bin Abdul Aziz dalam mimpi. Beliau mengatakan, lalu Amir Sahab semakin yakin bahwa jemaat ini adalah benar. Karena istri beliau melihat khalifah di dalam mimpinya, dan putrinya pun melihat khalifah juga. Beliau berasal dari keluarga sufi. Beliau mengatakan ada seorang suci, Mazhub Ibrahim namanya.
yang biasa mendapatkan ru'ya, kasyaf, dokter sahib mengatakan beliau menelepon orang suci ini bahwa Imam Mahdi sudah zahir. Lalu orang suci tadi mengatakan, ya, sudah zahir dan sudah wafat katanya. Apakah kamu tidak mengetahuinya? Lalu dokter sahib mengatakan, saat ini adalah khalifah yang kelima dari Imam Mahdi itu. Apakah saya harus bai'at? Orang tadi mengatakan, silahkan bai'at. Setelah itu, peristiwa yang seperti peristiwa yang pada zaman Hadrat Masih Maud salam, yakni seorang yang datang ke gurunya yang menjaga kuburan Data Ganj Shahib. Begitu juga beliau pun mendapatkan petunjuk dari gurunya, orang suci itu, yaitu 120 tahun kemudian. Lalu beliau memberikan telepon tadi kepada istri beliau, lalu mengatakan kepada orang suci itu, apakah bai'at lebih baik, apakah hanya berpegang saja? Orang suci tadi mengatakan, jika seseorang itu bisa bai'at, maka dia tidak akan takut lagi dengan siapapun. Ada satu kejadian di Benin, kota Mubalik di sana menulis kepada saya. Ada seorang kawan kita Nigerian, orang Nigeria, dia keluar dari rumah untuk salat, melihat dua masjid di wilayahnya. Dia berpikir, saya ke masjid mana saya pergi nih katanya. Lalu Allah Ta'ala memberikan bimbingan kepada orang itu, memperlihatkan masjid, lalu saya pergi ke Masjid Ghair Ahmadi katanya. Lalu pada Jumat berikutnya saya pergi ke Masjid Jemaat Ahmadiyah. Lalu saya mengambil informasi mengenai kedua masjid itu, lalu orang-orang mencaci maki Jemaat Ahmadiyah ini. Lalu saya mulai berpikir, saya melihat dari sisi kebersihan dan ketentraman, saya lebih nyaman di Masjid Jemaat Ahmadiyah katanya. Tapi orang mengatakan Ahmadi ini tidak bukan Islam katanya, nabinya lain. Tapi justru katanya saya mendapatkan ketentraman di Masjid Jemaat Ahmadiyah. Lalu saya mulai berdoa, wahai Tuhan, berikanlah petunjuk kepadaku. Lalu saya datang ke sini, saya pergi ke Masjid Jemaat Ahmadiyah, saya mendapatkan ketentraman. Tapi orang-orang mengatakan Ahmadi ini buruk, katanya kafir. Tapi saya tidak nyaman berada di masjid orang gair katanya. Lalu dalam kondisi seperti itu, saya mulai sholat di rumah sendiri. Saya tidak pergi ke masjid manapun. Saya meninggalkan kedua masjid itu. Lalu 3 hari kemudian, saya melihat mimpi. Ada 2 sabun diperlihatkan. Yang pertama adalah warna biru, yang satu warna biru maksudnya adalah warna biru. Saf warna biru katanya. Saya melihat katanya di Masjid Jemaat Ahmadiyah, melihat karpetnya warna biru katanya. Saya mendapatkan karpet biru di Masjid Jemaat Ahmadiyah. Lalu saya mulai sholat di Masjid Jemaat Ahmadiyah dan mulai menyibukkan berdoa. Pada suatu ketika saya melihat mimpi, sang imam memberikan kitab kepada saya. Di dalam kitab itu banyak sekali gambar-gambar yang indah. Lalu setelah berjumpa dengan imam Masjid Jemaat Ahmadiyah, saya ingin membaca buku-buku berkenaan dengan Jemaat Ahmadiyah. Lalu imam tadi mengatakan saya akan berikan buku itu kepada Tuhan nanti. Lalu saya diberikan buku berkenaan dengan pengutusan Hadrat Masih Maud salam. Diberikan referensi dari hadis-hadis, yaitu World Christ Path. Lalu saya melihat buku itu, membuka halaman pertama, saya melihat gambar yang ada di dalam mimpi itu. Lalu keimanan saya mulai bertambah, lalu diperlihatkan Quran Karim kepada saya. Jadi ada Quran lain selain dari. Lalu saya melihat Quran. Lalu dalam mimpi, sesuai dengan mimpi tadi, saya melihat Quran dalam bahasa Perancis. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan petunjuk terus kepada saya. Seolah-olah Allah Ta'ala memegang tangan saya dan memberikan petunjuk kepada saya. Beliau mengatakan, dalam kondisi setengah sadar, Allah Ta'ala mengatakan kepada saya, ini ada 10 perintah katanya, bacalah. Lalu dalam mimpi itu, Allah diperdengarkan kepada saya 10 perintah itu. Tapi saya tidak ingat apa saja perintahnya.
Tapi setiap topik, setiap nomor tadi terus masuk ke dalam diri saya dan terus semakin masuk. Lalu 3-4 hari kemudian saya mulai berdialog dengan mubalignya. Saya belum bicara bagaimana bai'atnya, tapi mubalig mengatakan untuk ada 4 syarat katanya untuk mengenal Islam. Inilah, silahkan baca katanya. Ketika saya membaca 10 syarat bai'at, saya menangis sekali bagaimana Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada saya. Lalu beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala, bai'at masuk dalam jemaat ini. Setelah bai'at, setiap hari saya merasakan kelezatan, keindahan dalam hidup saya katanya. Lalu di Mesir ada seorang, pada tahun 2004 saya melihat mimpi Hazrat Khalifatul Masih Rabi tengah beristirahat di suatu tempat dan saya duduk di dekat dengan beliau. Beliau bersabda kepada saya, kamu hendaknya menyelidiki. Lalu saya tidak paham setelah mendengar itu, apa maksudnya? Saya pun belum pernah melihat Hazrat Khalifatul Masih Rabi sebelum itu. Setelah 4 tahun kemudian, saya melihat MTA dan mulai menyelidiki, lalu Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada saya. Lalu pada tahun 2014, saya melihat mimpi, saya masuk ke dalam satu masjid, yang dipenuhi oleh orang-orang yang sholat, lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam mulai zahir, dan melihat kepada saya mulai mendekat kepada huzur, dan di tempat beliau ada Hazrat Khalifatul Masih awal, ada satu suara yang mengatakan bahwa ini adalah Abu Bakar Siddiq. Lalu saya semakin dekat lagi. Lalu di tempat Hazrat Khalifatul Masih awal ada huzur kedua. Beliau mengangkat tangan untuk berdoa dan saya pun ikut berdoa bersama dengan beliau. Lalu saya menakbirkan mimpi itu bahwa pengabulan doa adalah disebabkan karena keberkatan mengikuti para Masih Maud Islam dan para khalifat. Jadi inilah orang-orang yang beruntung yang bisa memahami kebenaran. Setelah melihat kondisi hati mereka, bagaimana Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka, sebagaimana zahir dari mimpi sebagian orang, sedemikian rupa Allah Ta'ala memberikan petunjuk yang jelas sekali, sehingga manusia menjadi terheran-heran. Mereka yang menganggap diri mereka sebagai ulama, sebagai alim, justru mereka malah mahrum dari petunjuk ini. Suatu ketika, Hazrat Masih Maud alaihissalam duduk di majlis Mubayyin baru. Beliau alaihissalam menzahirkan kecintaan kepada para Mubayyin baru itu. Beliau bersabda bahwa tuan-tuan ini sangat beruntung. Para ulama besar, Allah Ta'ala justru menutup pintu bagi mereka. Tapi Allah Ta'ala membuka pintu untuk tuan-tuan para Mubayyin baru ini. Ini merupakan ihsan yang besar Allah Ta'ala kepada tuan-tuan semua. Tuan-tuan masuk dalam jemaat Muhammadiyah ini. Jadi, sebagaimana Allah Ta'ala pun memberikan taufik kepada tuan-tuan untuk berada di dalam jemaat ini, sebagaimana telah saya katakan, bahwa kita pun hendaknya bersyukur atas ihsan Allah Ta'ala ini, dan kita mengingatnya. Dan kita harus menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat itu. Mungkin saja di antara tuan-tuan ada yang nenek moyangnya, leluhurnya ikut serta dalam majelis yang ada, yang di dalamnya Hazrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda mengenai hal itu. Lalu tuan-tuan juga hendaknya berdoa untuk orang-orang yang telah lalu itu, para leluhur kita yang telah mengingat kita akan ihsan Allah Ta'ala. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalam sering bersabda berkenaan dengan, lihatlah jemaat kita, kesemuanya mereka keluar dari jemaat para penentang dan masuk dalam jemaat ini, dan setiap hari yang bai'at mereka adalah berasal dari orang-orang yang jika tidak ada kemampuan ilmu, kemuliaan, beliau bersabda, yang menulis kepada
Masih Maud alaihissalam, dulu saya biasa mencaci maki Masih Maud alaihissalam, tapi sekarang saya senantiasa berdoa. Pada hari ini pun banyak sekali orang yang mereka biasanya menentang jemaat ini dan memiliki akhlak yang keras, sifat yang keras, menentang. Tapi setelah mereka baiat, mereka terus berkembang di dalam keikhlasan dan kemukhlisannya. Ada seorang mubalik di Mali, beliau menulis kepada saya, ada seorang anggota jemaat kita, Sulaiman Sahib, setelah baiat, istri beliau, saudara beliau, pergi ke Jamtapele dan mengatakan bahwa suami kamu sudah bukan muslim lagi katanya. Si istri pergi ke kakak ipar lalu mengatakan kepada kakaknya bahwa suami aku sudah menjadi Ahmadi katanya, bukan muslim lagi. Nasihati orang itu. Lalu kakak ipar saya mulai marah katanya melihat suami saya baiat. Lalu dia pergi ke Sulaiman Sahib untuk mengatakan keluarlah dari Ahmadi. Dia mengatakan jika kamu tidak keluar dari jemaat Ahmadiyah, maka tidak ada hubungan kekeluargaan ikatan kita. Sampai saya tidak mau menyolatkan salat jenazah untuk jenazah kamu. Tapi Sulaiman Sahib tidak peduli, tetap teguh dalam keimanan. Lalu kakak beliau tadi mulai mendengarkan radio Jemaat Ahmadiyah untuk bisa mengembalikan, menobatkan kakaknya katanya. Tapi justru setelah mendengar radio Jemaat Ahmadiyah, dia mulai berubah dan justru malah baiat masuk dalam Jemaat Ahmadiyah. Yang tadinya ingin memperbaiki adiknya supaya taubat katanya. Begitu juga saudara kita di Hindustan, Ajmal Sahib, menulis kepada saya. Di tahun ini pada tanggal 17 Juni di Bengal ada kampung Musyarabat, ada acara tablik di sana. Lalu pengawas Masjid Ghair Ahmadi dan beberapa tokoh orang terpelajar ikut serta dalam acara itu. Lalu panitia mengatakan, keponakan saya Ahmadi katanya, dan saya senantiasa benci kepada Jemaat Ahmadiyah. Dan saya menganggapan bahwa orang Ahmadiyah adalah kafir katanya. Tapi demi Allah Ta'ala, saya katakan saat ini bahwa Ahmadi adalah Muslim yang hakiki. Dan jemaat-jemaat yang lain justru yang jauh dari kebenaran katanya. Jadi inilah pekerjaan Allah Ta'ala yang terus bekerja. Orang dunia terus melihat kebenaran tanda-tanda jemaat Ahmadiyah. Yakinlah bahwa kejadian-kejadian ini terus mematangkan keimanan kita. Masih Maud Islam pernah bersabda, ini keberkatan di dalam jemaat Tuhan lah. Keberkatan ada di dalam jemaat Tuhan Allah Ta'ala, di mana musuh mereka mulai melakukan makar-makar yang besar. Mereka memejah hijaukan orang jemaat dengan tuduhan pembunuhan. Tapi jemaat Allah Ta'ala tidak mungkin sia-sia. Saya katakan dengan sebenarnya bahwa jemaat ini adalah buatan Allah Ta'ala. Jika jemaat ini adalah buatan manusia, maka upaya-upaya manusia tadi sampai sekarang sudah bisa melumatkan jemaat ini katanya. Tapi berkembangan jemaat ini merupakan dalil bahwa jemaat ini berasal dari Allah Ta'ala. Jika kalian meningkatkan keyakinan ini, maka sedemikian rupa hati kalian akan terus bersinar. Jika kalian meningkatkan kekuatan keyakinan, maka akan terus bersinar. Bagaimana susunan kata-kata Hazrat Masih Maud alaihissalam pasti merupakan kalimat Allah Ta'ala dan diberikan dukungan oleh Allah Ta'ala. Dan kita menyaksikan bahwa jemaat ini telah berkembang di tengah-tengah para musuh. Penting sekali untuk meningkatkan kekuatan keyakinan, keimanan, untuk meneguhkan keimanan. Jadi setiap kita hendaknya mengevaluasi diri. Apakah kekuatan keimanan kita semakin bertambah? Apakah hati kita terus bercahaya? Apakah ada kecintaan kepada agama dalam diri kita?
apakah kita mengamalkan perintah-perintah Islami? Apakah kita tengah berupaya untuk meningkatkan keimanan kita? Banyak sekali orang-orang menulis kejadian-kejadian kepada saya. Bagaimana kami menjadi Ahmadi bagaimana kondisi rohani kami terus meningkat katanya. Bagaimana kondisi sholat-sholat kami semakin bertambah. Bagaimana kondisi keadaan amalan kami semakin berkembang. Beberapa para wanita yang menulis berkenaan dengan suami mereka, bahwa setelah menerima baiat masuk dalam jemaat, suami kami berubah akhlaknya. Di mana sebelumnya di rumah itu biasa pertengkaran, perselisihan, tapi sekarang justru malah damai setelah baiat masuk dalam jemaat. Lihatlah bagaimana orang-orang yang masuk dalam jemaat ini, mereka berpikir berkenaan dengan kondisi diri mereka, kondisi agama mereka. Jadi, kondisi ini hendaknya timbul dalam diri setiap kita. Hazrat Masih Maud salam pernah bersabda berkenaan dengan agama jemaat kita. Bacalah Quran Syarif dan janganlah putus asa pada Allah Ta'ala. Jangan, seorang mukmin tidak pernah putus asa kepada Allah Ta'ala. Jadi ini merupakan ciri dari orang kafir, selalu putus asa pada Allah Ta'ala. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bacalah terjemah Quran Karim dan lakukanlah salat dengan penuh ketentraman, kenyamanan. Fahamilah artinya dan berdoalah dengan bahasa sendiri. Janganlah membaca Quran Syarif dengan menganggap bahwa ini kitab yang biasa-biasa. Itu merupakan kalam Allah Ta'ala. Lakukanlah salat sebagaimana Rasul mengerjakan salat pada masa itu. Kebutuhan, permohonan kalian, sampaikanlah di dalam bahasa sendiri, silahkan. Dan panjatkanlah kebutuhan doa-doa kalian, sampaikanlah dalam bahasa sendiri, dalam sujud. Tidak apa-apa. Salat tidak akan sia-sia dengan itu. Pada saat ini, orang-orang justru merusak salat. Bagaimana mereka salat? Mereka saling bertabrakan. Mereka seperti burung-burung yang sedang mematuk. Mereka salat begitu cepat. Inilah kondisi orang-orang gair. Terkadang orang kita pun jemaat, ada juga orang-orang yang salat dengan cepat, tergesa-gesa. Justru as-salat adalah doa sebetulnya, ruh itu. Ada seorang yang datang ke hadapan raja dan dia menyempatkan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhannya, tapi tidak berkata apa-apa di depan raja. Lalu dia tidak mengatakan apa di depan raja, tapi ketika dia keluar dari singgasana raja, lalu dia mulai mengatakan permohonannya. Apalah artinya orang yang seperti itu? Begitu juga orang-orang yang mereka tidak berdoa dengan salat yang khusyuk. Jadi, berdoalah di dalam salat dan perhatikanlah seluruh adab-adabnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Syarif, mengajarkan doa, dan setelah itu mengajarkan adab dari doa. Di dalam surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah adalah wajib di dalam salat. Dan doa itu diketahui dengan jelas bahwa doa yang sebenarnya adalah di dalam salat. Allah Ta'ala mengajarkan doa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah Ta'ala berfirman, jadi memanjatkan pujian sebelumnya adalah perlu untuk sebelum memanjatkan doa yang akan menggairahkan gejolak semangat kita. Alhamdulillah, seluruh pujian bagi Allah Ta'ala, Rabbul Alamin, yang menciptakan segala sesuatu, yang memelihara segala sesuatu, Ar-Rahman, yang memberikan tanpa diminta, Ar-Rahim, memberikan balasan atas segala amalan di dunia ini dan di akhirat juga akan diberikan. Malik Yaumiddin, setiap pembalasan di tangannya, kebaikan maupun keburukan ada di tangan Allah Ta'ala.
seorang muwahhid, orang yang berpegang pada tauhid yang sejati adalah jika dia mengakui bahwa Allah Ta'ala itu Malik Yaumiddin. Jika pergi di hadapan pejabat, pemerintah, dan mengakui segala sesuatunya, meninggikan, menganggap bahwa pejabat itu segala sesuatu, itu adalah dosa, dan itu adalah syirik. Dari sisi itu, Allah Ta'ala menjadikan dia pemimpin, pemerintah, memang perlu untuk kita taat kepadanya, sebatas dia dijadikan hakam, pemerintah, tapi janganlah jadikan dia sebagai Tuhan. Jadi terkadang kita di hadapan pejabat atau pemerintah memperlakukan mereka seolah-olah mereka itu adalah Tuhan. Nauzubillah. Hak itu harus diberikan kepada Allah Ta'ala. Hak manusia kepada manusia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah kepada Engkaulah, dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau berikan nikmat, yakni para nabi, para siddiq, para syahid, para salihin, grup mereka. Di dalam doa itu diminta karunia untuk orang-orang itu, golongan orang itu. Selamatkanlah dari jalan orang-orang yang telah sesat. Jadi ini secara singkat terjemah surah Al-Fatihah. Begitu juga dengan bacalah terjemah juga dalam salat tadi dan fahamilah terjemahnya. Jadi inilah merupakan adab salat ketika salat. Tapi orang-orang yang salat dengan cepat, apa yang bisa mereka fahami? Jadi yakinlah bahwa orang yang tauhid sejati tidak mungkin sebelum dia masih salat seperti burung beo, burung kakatua yang terus mematuk. Jadi berakidahlah bahwa tidak ada wujud lain selain Allah Ta'ala. Jadi perlihatkanlah dengan amalan kalian juga, akidah juga, amalan juga. Amalan dan perkataan harus satu. Baru manusia bisa menjadi mukmin yang sejati. Jadi kita hendaknya mengevaluasi diri, apakah sesuai dengan ajaran ini amalan kita dan pemikiran kita sama? Jika tidak, hendaknya kita khawatir, berpikir. Jangan sampai kaum-kaum yang ada di setelah kita terus maju meninggalkan kita, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai mereka semakin jauh. Setelah mendapatkan kedekatan dengan Allah Ta'ala, lalu kita merasakan bahwa kita tertinggal, keturunan kita tertinggal, maka berupayalah untuk mengejar lagi. Akan memerlukan waktu untuk mengejar. Jadi lihatlah, jangan sampai tenggelam di dunia ini dan keturunan kita tertinggal di belakang. Setelah datang di dunia ini, di negeri-negeri ini, lalu kita menyibukkan diri dengan duniawi. Wajib bagi kita untuk memenuhi perintah-perintah Allah Ta'ala. Salat juga wajib. Dan lakukanlah itu dengan penuh perhatian. Dengan pemahaman yang semestinya. Jangan sampai keturunan kita tertinggal di belakang. Dan orang-orang yang mubayin baru menjadi pewaris nikmat-nikmat tadi. Yang dijanjikan kepada Masih Maud oleh Allah Ta'ala. Justru malah orang-orang yang mubayin baru ini lebih tinggi makamnya dari kita. Jangan sampai. Penting sekali untuk merenungkan sabda Rasulullah Masih Maud ini. Dan fahamilah dengan baik. Memahami dan berupaya adalah kewajiban setiap Ahmadi. Dan fikirkanlah kalimat ini. Untuk bagaimana untuk meningkatkan kekuatan keimanan. Dan terangilah hati dan meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Lalu menjadi orang-orang yang meraih nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Jangan sampai karena tertinggal lalu mahrum dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Ikatan yang terjalin dengan Masih Maud alaihissalam, berupayalah supaya jangan sampai putus lagi. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Supaya
kita menjadi orang-orang yang terus menguatkan ikatan dengan Masih Maud alaihissalam dan memahami tujuan dari kedatangan Masih Maud alaihissalam dan menjadi anggota jemaat yang aktif dan kokoh dan menjadi orang-orang yang menyebarkan taklim Hajat Rasulullah SAW dan menjadi pewaris nikmat-nikmat Allah Ta'ala untuk selamanya. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب